Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya adalah Linda Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Saya mengajar di SDN Teluk Tiram 6, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Pada hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Oleh karena itu, model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita sudah selesai berdoa. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, silahkan ikuti instrumen berikut. Indonesia tanah airku, tanah yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iklan media. Nah, kemarin kita belajar tentang iklan media elektronik dan iklan media cetak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran yang Ibu sajikan nanti, kalian mampu menjelaskan apa itu organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah menyimak video pembelajaran, kalian mampu menganalisis proses pencernaan pada manusia. Nah, dan yang ketiga atau tujuan yang ketiga adalah setelah kita melakukan diskusi kelompok maupun diskusi kelas, kalian mampu membuat diagram organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran kita hari ini juga kita akan membuat proyek, namanya proyek diagram organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, untuk lebih memahami apa sih itu organ pencernaan pada manusia, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Pencernaan pada manusia.
Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk mempermudah makanan masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula berbentuk kasar berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Enzim pencernaan berguna mempermudah penyerapan sari makanan. Nah, selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat sisa-sisa makanan tersebut apabila tidak dikeluarkan akan berubah menjadi racun. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses sistem pencernaan pada manusia, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Simak sampai selesai ya. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi untuk memecah makanan menjadi beberapa bagian agar mempermudah proses pencernaan. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah berguna untuk menghancurkan makanan dengan mudah, sehingga lambung tidak perlu menghancurkan seluruh bongkahan makanan. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di bagian rongga perut bagian kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremes dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Sudah paham kan anak-anak hebat penjelasan dari Ibu? Sampai di sini dulu ya. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, sekarang organ pencernaan yang pertama itu apa namanya? Mulut. Nah, kemudian setelah makanan masuk ke dalam mulut, kemana lagi makanan kita? Kerongkongan. Kerongkongan, di kerongkongan itu terjadi gerakan apa kira-kira? Gerakan apa? Ada yang tahu gerakan apa yang terjadi di kerongkongan sehingga makanan itu dengan mudah masuk ke dalam lambung? Gerakan apa kira-kira? Gerakan peris apa? Gerakan peristaltik. Nah, jadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, kemudian makanan itu menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang membuat makanan itu terdorong ke dalam lambung. Nah, kira-kira ada yang tahu lah penyerapan sari-sari makanan terjadinya di mana? Di usus halus. Di usus halus. Iya, jadi penyerapan sari-sari makanan kita itu terjadi pada usus halus. Kemudian bakteri yang membantu pembusukan makanan di mana? Apa nama bakterinya? Dibantu oleh bakteri Dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, sekarang ada yang ditanyakan? Paham? Paham. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekarang kalian duduknya sudah berbentuk kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD pada setiap masing-masing kelompok. Silakan dibaca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nih. Nah. Sudah dapat semua LKPD-nya? Ada yang belum kebagian? Dapat semua. Nah, kemudian alat yang Ibu suruh bawa kemarin bawalah.
Ya, silakan. Sekarang masing-masing kelompok mengambil lagi perlengkapan berikutnya, yaitu gambar organ yang sudah Ibu printkan dan sudah Ibu gunting juga. Silahkan masing-masing perwakilan kelompoknya. Ini hati-hati. Ya. Dan yang terakhir. Ya, hati. Sudah dapat semua? Dapat. Kemudian, kalau sudah dapat semua, silahkan baca lagi petunjuknya. Petunjuk pembuatan LKPD-nya. Alatnya sudah siap? Sudah. Sekarang, kalau sudah dapat semua, perhatikan Ibu jelaskan cara membuat diagram organ pencernaan pada manusianya. Nah, sekarang ini adalah kertas A3. Jadi, tugas kalian adalah menempel organ pencernaan yang sudah di-print dan sudah digunting ke kertas A3 ini. Nah, ini dulu yang ditempel. Kemudian menempelnya itu rapi-rapi, lalu cari organ pencernaan yang sesuai. Susunan organ pencernaan kita. Dari pertama makanan masuk ke mana, kemudian lanjut sampai seterusnya, sampai makanan yang kita makan itu dan tidak lagi digunakan oleh tubuh dan berubah menjadi kotoran atau feses. Nah, kalau sudah di sini ditempelkan organ pencernaannya, kemudian kalian tempelkan lagi di samping-sampingnya atau di samping organ pencernaan yang bersangkutan, yaitu fungsi dari organ pencernaan tersebut. Paham? Paham. Kalau paham, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau begitu, silahkan kalian cek alat dan bahan apakah sudah lengkap? Sudah lengkap? Sudah. Nah, kalau sudah lengkap, kita buat kesepakatan. Kita buat kesepakatan lamanya waktu mengerjakan proyek. Proyeknya apa? Proyeknya adalah membuat diagram proses pencernaan pada manusia. Kira-kira kalau 20 menit sempat tak? Sempat. Jadi kita sepakatilah waktu membuat proyeknya selama 20 menit dari sekarang. Dan silahkan dikerjakan dari sekarang, waktunya 20 menit. Dicek lagi alat dan bahannya apakah sudah lengkap. Kemudian ketua kelompoknya dapat membagi anggota kelompoknya mengerjakan tugasnya supaya waktunya itu sesuai dengan waktunya, selesai nanti proyeknya. Susun dulu, baru nanti di lab. Hati-hati menyusunnya, kerjakan yang rapi proyeknya supaya terlihat lebih menarik. Jangan lupa tulis nama proyeknya apa. Nama proyeknya. Ketua kelompoknya sambil dipantau pekerjaan anggota kelompoknya. Kerjakan secara bersama-sama.
Waktu mengerjakan proyeknya tersisa 10 menit. Jadi mengerjakannya hati-hati dan lebih teliti lagi.
lebih kecil. Kerongkongan, fungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana? Bagus. Penjelasannya jelas? Jelas. Itu sebagai pembelajaran untuk kelompok lainnya agar yang sudah maju dapat lebih baik lagi pada presentasi kelompok berikutnya. Kemudian kita lanjutkan sekarang presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau proyeknya. Nama kelompok Alpena Alda yang keempat menunjukkan seperti air satu. Ini mulai. Mulut, fungsi utama mulut adalah menghancurkan sehingga keluarnya kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 penampilannya? Lumayan. Apa yang perlu diperbaiki? Suaranya. Tampilan kelompoknya sudah bagus, hasil proyeknya juga sudah bagus, sudah tepat. Hanya saja ketika menjelaskan suaranya kurang keluar atau tidak kedengaran oleh temannya yang duduk paling belakang. Nah, baik itu dijadikan pembelajaran agar kedepannya lebih baik lagi ya lah kelompok 2 lah. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusi kelompok kita. Silahkan kelompok 5 mempresentasikan hasil proyeknya. Silahkan kelompok 5. Ini nyari suaranya lah, ya bagus. Nama kelompok 5, Alia, Ateripa, Ahmad Ramadan, Andi Nur Aidi, Rizka Aidin Nabila. Alat dan bahan: kertas ukuran A3, gambar organ pencemaran manusia, lem, gunting, spidol, dan penggaris. Diagram organ pencernaan pada manusia. Mulut, fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan, sehingga ukurannya lebih kecil. Kerongkongan, fungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Lambung, fungsi lambung untuk memencahkan makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Usus halus, fungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Nah, bagaimana penampilan kelompok 5? Bagus. Penjelasannya bagaimana? Dapat dipahami? Dapat. Kemudian proyek menyusun organ pencernaannya juga sudah bagus, terlihat sangat rapi. Nah, sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya atau proyek diagram pencernaan pada manusianya. Silakan kelompok 3. Ya. Ya. Nama kelompok 3, Malamnya Bayi, Febila Sari Kamil, Arhani. Alat dan bahan: kertas ukuran A3, gambar organ manusia, lem, gunting, spidol, penggaris.
proyeknya masing-masing? Silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengumpulkan proyeknya masing-masing. Perwakilan aja, satu kelompok satu aja perwakilan. Silahkan kumpul ke depan. Semua proyeknya sudah terkumpulkan di depan. Nah, ini adalah proyek diagram organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Ini apa namanya? Mulut. Yang ini apa namanya? Kerongkongan. Kemudian setelah kerongkongan apa lagi? Lambung. Terus apa lagi? Usus halus. Usus halus apa usus besar? Usus halus. Usus halus. Kemudian setelah usus halus, usus besar. Lalu ke anus. Nah, pertama makanan itu masuk melewati mulut. Kemudian makanan dihancurkan oleh gigi dibantu dengan kelenjar ludah. Kemudian masuk ke kerongkongan ke sini. Nah, di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang membuat makanan itu terdorong ke dalam lambung. Nah, kemudian di sini fungsi lambung adalah untuk memecahkan makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Setelah dari lambung kemana lagi prosesnya? Usus halus. Di usus halus terjadi apa? Penyerapan sari-sari makanan. Kemudian setelah dari usus halus, usus besar. Kemudian makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Apabila kotoran atau makanan yang tidak diperlukan tadi tidak dikeluarkan, kira-kira akan berubah menjadi apa? Racun. Ya, akan berubah menjadi racun di dalam tubuh kita. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan pada manusia itu berfungsi untuk menghaluskan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Makanan yang semula berbentuk kasar akan berubah dalam bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Kemudian selain itu, fungsi sistem pencernaan adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Nah, keberadaan sisa-sisa zat makanan tersebut apabila tidak dikeluarkan dari dalam tubuh akan berubah menjadi racun. Nah, itulah kesimpulan dari proyek kita hari ini. Nah, sekarang sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nanya, adakah kesulitan pada saat mengerjakan proyek diagram sistem pencernaan manusia? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti semuanya mudah-mudah aja dikerjakan? Ya. Ya, dapat dikerjakan dan dapat diselesaikan proyeknya dalam waktu yang sudah ditentukan. Berapa tadi waktunya? 20 menit. Berarti proyek kita berjalan dengan lancar. Nah, sekarang agar lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan evaluasi mandiri, kita berdiri dulu sebentar. Sudah berdiri semua? Sudah. Jadi supaya lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan evaluasi mandiri, tujuan mengerjakan evaluasi mandiri ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan taman liputan, lulung-lulung taman di gunung, bulan melihat di pagar bundar, kanan kiri
tenang dan tertib. Sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi mandiri. Mengerjakannya masing-masing, tidak boleh mencontek. Hai, Bu bagikan lembar evaluasi mandirinya. Silakan langsung dikerjakan. Jangan lupa nama, kelas, dan muatan pelajaran. Sudah dapat semua lembar evaluasi mandirinya? Belum. Yang belum. Kerjakan dengan tenang dan tertib, jangan ribut. Jangan sambil menyontek punya temannya, percaya diri aja. Jawaban dari diri kita sendiri itu lebih baik dari jawaban punya teman. Belum tentu jawaban dari teman itu betul. Bagaimana? Sudah selesai semua? Silakan kumpul ke depan sini. Sekarang kalian sudah menyelesaikan lembar soal evaluasi mandiri. Untuk pembelajaran kita berikutnya, kita akan membahas tentang tangga nada mayor dan minor. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Alia, komposisinya Alia. Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.